soalan kurban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap kurban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja. Ya, tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya, kita terlalu jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud, kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu, bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu, tapi kita punya dasarnya. Dan ini kelemahan kita, di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar soal kurban dihitungkan beroran. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7, wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Kan di sini dikatakan, lalu beliau menyembelihnya dan membaca doa. Dan doa ini yang diangkat oleh sebagian ulama menandakan 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Kecuali kalau orang itu punya kemampuan, dia boleh menyembelih dia sendiri, istrinya juga sendiri, anaknya juga sendiri, kalau mereka punya kemampuan masing-masing. Tapi kalau tidak, 1 ekor kambing boleh mewakili seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu lewat channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, kesehatan selalu diberikan kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, seperti video yang kita sampaikan di awal, di session kali ini kita coba untuk meluruskan beberapa pendapat Ustadz Wahabi. Mereka seperti Khalid Basalamah, kemudian Syekh Jabir, kemudian ada Adi Dayat yang kemudian tidak kita masukkan, kita cukupkan dengan 2 video ini. Yakni mereka berfatwa, berpendapat bahwa kurban ini tidak seperti yang dipahami orang Indonesia saat ini, bahkan orang dunia saat ini. Yang betul kata mereka adalah kurban kambing 1 ini bisa untuk mewakili semua keluarga, gitu ya. Mereka langsung berpijak kepada hadis Rasulullah. Nah, bagaimana kemudian ini kita menjawab? Teman-teman sekalian, sebelum kita menjawab, kita juga harus luruskan dulu. Seperti cuplikan di dalam video, Syekh Jabir ini mengkritik, atau lebih tepatnya adalah meremehkan begitu Muslim di Indonesia, bahwa ulama-ulama Muslim di Indonesia itu adalah Islam keturunan yang amaliyahnya ini mendengar kemudian mengikuti para leluhurnya tanpa dibekali oleh ilmu. Jadi kurang lebihnya kritikannya seperti itu. Padahal ini sekali lagi tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kita ingat bahwa di Indonesia berabad-abad yang lalu, ratusan tahun yang lalu, banyak sekali ulama-ulama besar yang lahir asli dari Indonesia. Bahkan sejak awal Indonesia ini sudah dimong oleh para wali, para habaib yang memang sengaja untuk berdakwah di Nusantara, sehingga menelurkan ulama-ulama besar yang kita tidak ragu akan keilmuan beliau. Kita bisa menyebut Syekh Nawawi Al-Bantani dengan karya besar Nihayatul Zain, masyhur di dunia. Kemudian Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Yasin Al-Fadani dengan karya Fawaidul Janiyahnya. Kemudian Syekh Tarmasi ini yang terkenal dengan kitab Tarmasinya dari Pacitan dan lain sebagainya. Bahkan mereka banyak yang menjadi mufti di tanah Arab. Ini harus kita luruskan, bagaimana kita selama ini selalu berguru kepada guru-guru yang alim alamah dan guru-guru yang tepat, tidak seperti yang disampaikan oleh Syekh Jabir. Kemudian kita coba untuk meluruskan pendapat yang disampaikan bahwa 1 kambing ini bisa untuk 1 keluarga. Nah, kurban adalah termasuk ibadah-ibadah. Sifatnya adalah ta'abudi, dogmatif, tidak bisa dikarang, tidak bisa kemudian ini dicari akal, secara akalnya kemudian disimpulkan sendiri, tidak bisa. Sehingga kita konsisten dengan pendapat para ulama, digali dari Quran dan hadis, bisa kita buka di semua kitab Madzhabul Arba'ah bahwa 1 kambing ini hanya cukup 1 orang. Sekalipun pendapat yang mengatakan bahwa kurban itu wajib seperti Hanafiyah, kita buka di dalam mausu'ah fikihnya.
Summa anal hanafiyatal qailina bil wujubi yaquluna annaha wajibatun ainan ala kulli man wujidat fihi syaraitul wujub. Jadi sekalipun ini wajib ain, setiap orang harus melakukan kurban. Ini beliau tetap berpendapat sama dengan mazhab tiga mazhab yang lain, yakni satu kambing ini satu orang. Ketika orang kewajiban ini memenuhi persyaratan, diantaranya adalah dia mampu. Fal udhiyatul wahidatu kasyati wa subu'il baqarati wa subu'il badanati innama tujzi'u an syahsin wahidin. Jadi jelas satu kambing untuk satu orang, satu sapi atau satu unta untuk 7 orang. Kemudian di dalam badai usonae fitar di bisyara'i, karya besar dari Syekh Al-Kasani sahni, yakni Imam Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani. Ini seorang ulama besar. Karya besarnya ada Badai Sonai, 7 jilid besar. Beliau lahir di Al-Kasan, Uzbekistan, dekat dengan Bukhara, tempat kelahiran Imam Bukhari yang menjadi ikon ilmu hadis dan hadis ini. Beliau di dalam Badai Sonai, nanti bisa dicek di dalam juz 10. Wa amma qadruhu falaya jusyatu wal ma'zu illa an wahidin wa in kanat adimatan saminatan tusawi syataini. Jadi beliau adalah mazhab Hanafi, sekalipun mewajibkan fardu ain, ini tetap satu kambing sekalipun adimah, saminah, besar, gemuk, setara dengan 2-3 kambing, ini tetap hanya cukup satu orang. Fa'ingkila. Kemudian kalau ada orang bertanya, alaisa anna hurwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhoha bi kabsyaini amlahaini ahaduhuma an nafsihi wal akhar amman la yadbahu min ummati. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kemudian Rasulullah ini pernah berkurban 2 kambing, satu untuk dirinya dan keluarganya, satu untuk umatnya? Bukankah ini menjadi dalil bahwa kurban ini bisa untuk satu kambing keluarga? Fal jawab, dijawab, annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika li ajri sawab wa huwa annahu ja'ala sawaba tadhiyatihi bi syahadatin wahidatin li ummatihi la lil ijza'i wa sukuti ta'abudin anhu. Jadi Rasulullah menyembelih kurban kemudian untuk keluarga dan umatnya, ini adalah untuk meratakan pahala. Jadi Rasulullah sebagai mudhahir yang kurban, tapi pahalanya ini diberikan untuk umatnya dan keluarganya. Lalil ijza wasukuti ta'abuditanhum, bukan ini kemudian mencukupi kurban dari keluarganya dan umatnya, ini tidak. Mereka kalau berpijak kepada Hanafiyah tetap mempunyai kewajiban untuk kurban kalau mampu, sementara mazhab yang mengatakan sunnah ini tetap belum menggugurkan kesunatan secara pribadi. Dengan demikian clear apa yang kita sampaikan, dan saya mengharapkan mungkin saya luput, madzhabul arba ada yang berpendapat ini mencukupi. Saya sangat terbuka, tapi sampai saat ini coba kita telusuri, tidak ada satu pendapat pun yang mengatakan satu kambing bisa mencukupi untuk keluarga, kecuali untuk meratakan atau memberikan pahala kepada mereka. Kita sampaikan kepada ustaz-ustaz Wahabi, mereka selalu berpijak ketika berfatwa, ketika menyampaikan hukum langsung dari Quran hadis. Dan ini adalah kesalahan fatal, karena mereka bukan seorang mujtahid, orang yang menggali hukum dari Quran dan hadis, maka dia harus mempunyai perangkat ilmu yang banyak. Bagaimana kemudian kalau ada ayat satu dengan ayat yang lain terjadi, yang satu khusus, yang satu umum, kontradiktif antar beberapa hadis, maka bagaimana tindakan ini? Nah, inilah kemudian pentingnya seseorang melengkapi diri untuk bisa menggali hukum dari Quran hadis, bukan seperti ustaz-ustaz Wahabi yang selalu berpendapat menggali istimbat langsung dari Quran hadis, yang terjadi adalah penyesatan terhadap umat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.